Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan materi, yaitu kita akan mempelajari bab 3, yaitu warige. Mungkin dalam benak kalian, apa sih itu warige? Kemudian, apakah sama dengan tumpak warige? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu tentang pengertian warige. Nah, dalam konteks bab 3 ini tentang warige, berbeda dengan tumpak warige ya. Kalau tumpak warige kan tentang tumbuh-tumbuhan ya, hari tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya dalam konteks ini ya, pengertian warige itu berbeda ya. Jadi yang kita pelajari itu dalam bab 3, apa itu warige ya. Dalam lontar warige gemet, yaitu kata warige berasal dari kata wa yang artinya terang, ri artinya puncak, dan ge artinya wadag atau jalan ya. Jadi ingat ya anak-anak, kata warige dipilah menjadi 3, yaitu wa, ri, dan ga. Wa artinya terang, ri artinya puncak, dan ga artinya wadag atau jalan. Nah, dalam lontar warige gemet ini, warige berarti wadah atau jalan untuk mencapai puncak yang terang. Mungkin kalian masih bingung ya, nanti seiring berjalan pasti kalian akan mengetahuinya. Nah, kemudian dalam kamus bahasa Bali, kata warige itu berasal dari kata ware, kata dasar ware yang berarti hari. Jadi kata warige berarti ajaran tentang dewasa, yaitu baik atau buruknya hari dalam melakukan sesuatu. Itu ya. Jadi dalam buku paket sudah banyak ya, dari bahasa Sanskerta apa, kemudian bahasa Jawa kuno apa kata warige itu. Nah, di sini Ibu bisa simpulkan, yaitu kita ambil bagian-bagian yang terpenting ya. Jadi dalam lontar warige gemet dan dalam kamus bahasa Bali. Jadi kalau kita lihat dari pengertian-pengertian itu, dapat disimpulkan warige berarti ajaran tentang dewasa, yaitu baik atau buruknya hari dalam melakukan sesuatu. Atau bisa dikatakan warige berarti ajaran tentang baik atau buruknya hari untuk melakukan sesuatu. Itu ya. Pokoknya ingat aja hari yang baik ya, untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita lanjut. Warige ini sering dikaitkan dengan padewasan atau dewasa atau duase ya. Jadi warige itu tidak bisa dipisahkan dari padewasan dan dewasa. Lalu apa bedanya padewasan dengan dewasa? Ya. Kalau padewasan itu adalah bedanya kan diawali oleh pa ya. Antara padewasan dengan dewasa di perbedaannya yaitu diawali dari pa ya, pa di awal kata dewasa ya. Padewasan berarti ilmu tentang hari yang baik. Sedangkan kalau dewasa itu adalah hari pilihan atau hari yang baik ya. Dewasa artinya hari yang baik, kalau padewasan adalah ilmu tentang hari yang baik. Itu ya bedanya. Kemudian kita lanjut kepada hakikat warige. Nah, berbicara mengenai hakikat warige, dari mana sih asal ilmu warige ini ya? Yang pertama itu adalah dari Wedangga. Ibu dalam bab sebelumnya, dalam bab 2 sudah menjelaskan yang mana termasuk Weda Sruti dan mana yang termasuk Weda Sumerti.
Wedangga merupakan bagian dari Weda Sumerti yang isinya yaitu sebagai alat bantu kita dalam mempelajari Weda. Nah, Wedangga itu salah satu bagiannya adalah Jyotisa. Kalau Jyotisa artinya ilmu tentang perbintangan, ya. Ilmu tentang perbintangan itu namanya Jyotisa di dalam Weda. Kemudian ilmu Jyotisa ini kalau dalam kita di Bali itu namanya Warige, ya. Warige ini berarti bersumber dari Jyotisa. Jyotisa bersumber dari Wedangga. Wedangga termasuk dalam Weda Sumerti. Jadi itu ya. Jadi Warige ini merupakan bagian dari Weda itu sendiri, ya. Yaitu turunan dari ajaran Jyotisa. Ya. Nah, lanjut. Hakikat Warige itu adalah ilmu agama yang bertujuan untuk memberikan ukuran atau pedoman dalam mencari dewasa. Jadi ini ilmu untuk bagaimana kita mencari dewasa atau hari baik buruknya hari, ya. Dewasa sebagai kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas hidup umat Hindu. Ya, jadi apa-apa kalau kita di Hindu, kita mau menanam bunga, mau menanam padi, mau melaksanakan upacara Pitrayatnya, Butayatnya, Manusayatnya, apalagi ya, pasti berpedoman pada dewasa, ya. Jadi sangat penting sekali dewasa ini dalam kita beraktivitas, ya, di dunia ini. Nah, tujuannya ini adalah memberikan rambu-rambu kemungkinan-kemungkinan pengaruh baik buruknya hari terhadap berbagai usaha manusia. Nah, di sini contohnya, ya, kalau menanam padi baiknya itu hari ini, misalnya ya. Contohnya ya, kalau menanam, contoh yang lain yang lebih konkret ya. Contohnya kalau menanam bunga itu cocoknya pada hari purnama, ya. Itu menurut Warige, yaitu memberikan rambu-rambu kepada kita, ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, ya. Kalau misalnya kita menanam bunga pada saat purnama, maka bunga kita akan bermekaran, nantinya hasilnya akan bagus dan lain sebagainya. Itulah Warige ini, ya, memberikan kita rambu-rambu. Jangan misalnya jangan kita melakukan pernikahan pada hari yang tidak boleh untuk dilakukan, ya. Maka itu akan bergantung kepada hasilnya, ya. Jadi itu contohnya. Kemudian kita lanjut, ya. Baik buruk hari mempunyai akibat terhadap nilai hasil dan guna suatu perbuatan. Jadi pasti kalau kita menentukan hari baik dulu, ya, sebelum menanam sesuatu, yaitu pasti akan menghasilkan, nantinya akan berpengaruh pada hasilnya. Kalau baik penentuan harinya, maka akan baik juga hasilnya, ya. Kemudian hal ini dilihat dari yang pertama, ya, melihat cocok dan tidak cocoknya perjodohan. Ya, di sini kenapa antara satu orang dengan yang lain, orang yang lain belum tentu cocok, ya, karena dipengaruhi oleh yang namanya kelahiran, ya. Kelahirannya itu kan setiap orang kan pasti berbeda, warannya, harinya, wukunya. Nah, antara wuku-wuku dan hari-hari itu menentukan karakter dari seseorang. Maka dari itu, Warige ini bisa membantu kita untuk melihat cocok atau tidaknya dengan pasangan kita atau dengan pacarnya, ya. Di sini juga bisa menentukan perjodohan. Mudah-mudahan nanti kita akan
bisa ya sampai sebelum ulangan itu tentang perjodohan. Kemudian yang kedua yaitu melihat cocok tidaknya mulai membangun. Ya, di sini kalau membuat pondasi, kemudian membangun rumah, ya, itu pastinya harus memakai duase, tidak boleh sembarangan ya. Kalau kita di Hindu, ya, dalam memulai sesuatu itu harus kita melihat hari baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga adalah melihat cocok atau tidaknya melaksanakan upacara ngaben, ya. Di sini kalau upacara ngaben pasti terlebih dahulu pasti menanyakan dewasa kepada orang suci, ya. Entah itu pedande, ya. Pasti ditanyakan terlebih dahulu agar jalan dari orang yang meninggal yang diupacarai ini menjadi lebih baik, ya, karena sudah ditentukan hari baiknya. Kemudian yang keempat adalah melihat cocok tidaknya melaksanakan upacara pesucian yang ditujukan kepada para dewa. Ya, di sini kalau kita kepada para dewa, ya, contohnya purnama, ya, itu tentang pesucian kepada para dewa, ya. Jadi semua sudah ditentukan dalam warga. Kemudian yang kelima yaitu melihat cocok tidaknya melakukan kegiatan pertanian. Ya, di sini apalagi anak-anak yang mungkin mempunyai orang tua menjadi petani, ya, pasti dia berpedoman pada sasih, ya. Kalau sasih ini cocok menanam padi, kalau sasih ini cocok menanam jagung dan lain sebagainya. Itu karena dilihat dari bagaimana keadaan alam, ya, kalau jadi petani, ya. Jadi itu harus bisa melihat sikon alam itu. Kemudian, ya, untuk hakikat wariga ini yaitu memberi kita ukuran dan pedoman yang perlu dilakukan oleh orang yang akan melaksanakan suatu pekerjaan, ya. Jadi itu terkait dengan pekerjaan, terutama yang petani, pasti dia melihat bagaimana hari baiknya dalam menanam sesuatu, ya. Jadi dalam pelajaran wariga ini mengajarkan kita yaitu bagaimana kita untuk tidak sembarangan dalam melakukan sesuatu, yaitu berpedoman pada hari baik, ya. Untuk anak-anak, untuk pertemuan hari ini yaitu pemberian materi dari Ibu, yaitu Ibu sampaikan tentang pengertian wariga dan juga tentang hakikat wariga. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan melanjutkan nanti tentang penentuan wariga, ya. Anak-anak pelajari dengan baik materi yang Ibu sampaikan hari ini, dicatat pada buku catatan kalian, ya. Pelajari dengan baik. Minggu depan kita akan mulai kepada menentukan wariga, ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan Paramo Santi Om, Santi 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 Om.